Halo sahabat YouTube sekalian, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Untuk hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita mengelola stres dan cara mengatasi stres itu bagaimana sih. Nah, tonton videonya sampai selesai, pokoknya jangan di skip ya. Bagi yang baru gabung silahkan boleh like, subscribe, share, dan komen, juga bunyikan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video dari saya. Jika ada video-video terbaru, jadi nomor 1 mendapat notifikasi. Oke, ayo kita mulai ya. Sudah siap sahabat? Baiklah sahabat, hampir setiap orang pernah mengalami stres ya. Namun kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut agar stres tidak terus berlanjut sampai menimbulkan gangguan kesehatan. Ada beragam cara mudah untuk mengatasi stres yang dapat kita lakukan tentunya. Stres merupakan kondisi yang sangat umum terjadi. Dalam kondisi normal, stres bisa memberikan dampak positif juga negatif. Contoh positifnya apa? Begini. Misalnya membantu kita bekerja lebih cepat ketika harus menyelesaikan tugas atau deadline sebelum waktunya tiba. Namun stres juga bisa berdampak negatif bila sering terjadi, berkepanjangan atau dibiarkan tanpa penanganan yang baik. Stres tidak bisa dihindari, tapi kelola dengan baik agar tidak bertambah parah. Stres merupakan hal biasa dan tidak dapat dihindari karena pasti akan muncul di dalam kehidupan seseorang, di dalam kehidupan kita semuanya. Anda tidak dituntut untuk menghindari stres, namun sebaiknya Anda tahu cara mengatasi stres agar tidak makin parah. Kita harus berusaha menghadapi dan mengelola stres dengan baik. Apakah itu stres karena perasaan cemas, marah, hingga stres akut maupun gangguan stres pasca trauma. Baiklah, mari kita kenali ciri-ciri stres berat dan cara mengatasinya guys ya. Stres berat dapat terjadi bila seseorang mengalami tekanan mental atau emosional yang berlebihan. Meski demikian, tidak semua orang bisa langsung menyadari bahwa dirinya sedang menderita stres berat. Kondisi ini bisa segera dideteksi dan ditangani. Kita perlu mengenali apa saja ciri-ciri stres berat. Stres berat bisa disebabkan oleh berbagai macam hal, mulai dari beban pekerjaan, masalah keluarga, kehilangan orang terkasih, menderita penyakit tertentu, bercerai, berpisah, kehilangan pekerjaan, hingga terlilit hutang. Begitu ya sahabat. Baiklah, mari kita bahas ciri-ciri stres berat itu apa saja. Stres berat dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari emosi, perilaku, kemampuan berpikir, hingga kesehatan. Sebelum menimbulkan masalah yang lebih luas, penting untuk mengenali ciri-ciri stres berat agar kondisi ini dapat segera ditangani. Ciri-ciri seseorang mengalami stres berat itu antara lain begini ya. Mudah gelisah, merasa frustasi, cemas dan sering terlihat murung, mudah tersinggung, merasa dirinya tidak baik dan tidak berharga, serta merasa begitu tertekan, tidak dapat berpikir dengan tenang, tidak berenergi atau bergairah, tidak bisa tidur nyenyak atau mengalami insomnia ya tiap malam, mudah sakit, mudah lelah, sering sakit kepala biasanya terjadi juga. Terus yang lainnya misalnya sering mengalami gangguan pencernaan ya, karena stres seperti kembung, diare, sembelit, bisa saja terjadi itu seperti itu ya. Nafsu makan mungkin berkurang atau tidak memiliki nafsu makan, tidak ada nafsu makan, maksudnya tidak bergairah untuk makan ataupun untuk mengisi perut kita, biasanya karena stres itu. Dampak stres terhadap kesehatan itu apa saja? Stres yang berkepanjangan bisa memicu berbagai penyakit. Ketika stres, tubuh melepaskan hormon kortisol dan adrenalin yang membuat kerja jantung menjadi lebih cepat. Hormon-hormon tersebut biasanya juga bisa membuat Anda merasa mudah lelah. Selain itu, daya tahan tubuh seseorang yang sedang stres juga akan menurun. Tubuh menjadi sulit melawan virus atau bakteri dan Anda pun lebih mudah terkena penyakit. Ada beberapa penyakit yang bisa Anda alami saat stres, antara lain seperti gangguan pencernaan seperti iritasi usus besar, gastritis dan GERD, asam lambung, MAH begitu ya mungkin. Masalah pada kulit dan rambut seperti rambut rontok, eksim, psoriasis dan jerawat. Biasanya kalau banyak masalah kan jerawat bermunculan, bisul sana, bisul sini. Terus banyak juga seperti hilangnya hasrat untuk bercinta, gangguan menstruasi juga memperparah gejala PMS bagi perempuan biasanya. Seperti yang saya baca ya.
obesitas dan gangguan makan lainnya, penyakit kardiovaskular seperti stroke, serangan jantung, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung. Jangan sampai ya. Terus ada gangguan mental seperti kecemasan, depresi, gangguan kepribadian, sakit kepala, gangguan tidur, tadi sudah dibahas ya di atas. Terus agar stres tidak semakin berat atau menimbulkan masalah kesehatan, pentinglah bagi kita setiap orang untuk bisa mengurangi dan mengendalikan stres dengan baik. Gimana sih cara mengatasi stres? Bisa dari diri sendiri ya, maupun dengan bantuan medis. Biasanya begitu. Ada banyak cara mengatasi stres yang dapat dicoba tentunya. Mulai dari mengelola stres dari diri sendiri hingga menggunakan bantuan pihak medis terkait. Oke, saya akan membahas ya cara mengelola stres lebih lengkapnya. Simak dan tonton video sampai selesai, jangan di skip tentunya. Oke. Yang pertama, mengalihkan stres menjadi hal positif. Jangan sampai penyebab stres dibiarkan menguasai kamu. Jadi jangan kita biarkan stres itu menguasai diri kita. Kita harus lawan itu. Hal ini akan membuat kita semakin sulit mengelola stres. Kenali apa yang menjadi penyebab stres, lalu kelola menjadi hal yang lebih positif. Misalnya jika kita terlalu jemu menunggu seseorang atau bosan selama perjalanan jauh, kelola situasi tersebut dengan melakukan hal lain seperti mendengarkan musik, membaca buku, makan, ngemil, minum, dan sebagainya. Yang kedua, ceritakan ke orang terdekat. Jangan memendam masalah sendiri, tetapi cobalah ceritakan apa yang Anda alami dan rasakan kepada keluarga atau sahabat. Dengan bercerita kepada orang terdekat, beban yang Anda rasakan dapat berkurang. Jadi ketika kita curhat kepada teman kita atau sahabat kita yang kita anggap dekat ya, itu akan mengurangi beban pikiran kita. Jadi jangan sungkan atau jangan malu, jangan ragu untuk bercerita kepada teman kita. Oke? Nomor 3, mitigasi ya. Dengan ini diharapkan mampu mengelola stres secara efektif dengan memelihara tubuh sebaik mungkin. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan ya untuk mengontrol stres yang menimpa kita. Nomor 1 itu olahraga. Manfaatnya agar seluruh otot dan saraf dapat beristirahat sebaik mungkin. Olahraga juga bermanfaat sebagai sarana relaksasi serta pengalih perhatian dari hal-hal pemicu stres. Nomor 2 yang paling kita senangi ini, rekreasi atau piknik sama seperti olahraga. Ini akan membantu kita teralihkan pikiran dan emosi kita. Rekreasi dapat menjadikan pikiran dan emosi pemicu stres itu hilang, lebih rileks. Tenangkan diri kita juga dengan meditasi, zikir, latihan pernapasan dalam, yoga, ya kan? Berikutnya, melatih asertivitas. Individu dapat dikatakan memiliki sifat asertif ya, jika diri kita tuh mampu berhubungan sosial dengan orang lain secara apa adanya, jujur. Misalnya saja dia mampu menyatakan sikap dan pandangannya yang mungkin berbeda secara tegas dan terbuka, namun tetap menghormati lawan bicaranya. Jika hanya diam dan memendam kejengkelan bukanlah sifat asertif, maka agar stres dapat dikelola dengan baik, latihlah sifat asertif secara baik. Berikutnya, menyelesaikan masalah penyebab stres. Banyak cara ya yang bisa kita lakukan untuk memecahkan masalah penyebab stres. Di antaranya, tetap beraktivitas seperti biasa. Meskipun terasa sulit, terasa susah, berat, namun kita masih memaksakan diri ya sebisa mungkin untuk menyibukkan diri seperti biasa. Jadi beraktivitas seperti biasa. Dengan cara ini biasanya kita akan memperoleh gagasan baru yang bermanfaat untuk memecahkan masalah. Yang berikutnya, berpikir positif. Cobalah untuk memaknai bahwa hidup tidak sebatas masalah yang dihadapi. Ada banyak aspek kehidupan lainnya yang bisa kamu nikmati. Dengan cara demikian, kita dapat lebih mudah untuk senantiasa berpikir positif. Terus kemudian berjuang ya menghadapi masalah. Berpikirlah bahwa masalah datang bukan untuk dihindari, melainkan untuk diatasi dan dihadapi tentunya. Berlari dari masalah bukanlah solusi terbaik untuk mengatasinya. Berbagi dengan orang lain juga. Manusia diciptakan kan sebagai makhluk sosial. Tentunya meskipun memiliki masalah, kita juga bisa bercerita dan membaginya ke orang lain. Curhat tadi ya sudah saya bahas di atas tadi. Terus mendekatkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa.
Jangan lupalah bahwa Tuhan akan selalu membantu kita agar kita selalu mendapat ketenangan hidup dan kesejukan sehingga dapat berpikir jernih dan sabar dalam menghadapi masalah. Lebih tabah ya. Kemudian kita juga harus membahagiakan diri sendiri. Ada banyak cara sebenarnya yang bisa kita coba untuk membahagiakan diri sendiri. Jadi menetapkan batasan yang tepat pada lingkungan sekitar, belajar untuk mengatakan tidak terhadap permintaan yang kemungkinan akan menciptakan tekanan berlebih dalam hidup. Luangkanlah waktu untuk rekreasi, tadi sudah dibahas juga tadi ya, menyalurkan hobi maupun minat, istirahat yang cukup, tidur sangat efektif untuk memulihkan pikiran kita. Jadi istirahat yang cukup ya, minimal 8 jam lah. Terus jangan mengandalkan obat penenang. Banyak yang biasa minum alkohol, mungkin narkoba, bahkan buruk. Jangan dibiasakan seperti itu, tidak sehat. Berikutnya kita harus olahraga secara rutin ya. Selain membuat tubuh lebih sehat, olahraga juga bisa meredakan stres. Dengan berolahraga, otot tubuh akan lebih rileks dan pikiran kita pun akan teralihkan sehingga bisa memperbaiki suasana hati kita. Kita tidak perlu melakukan olahraga berat sih untuk melepas stres. Cukup lakukan olahraga sederhana, misalnya seperti jalan santai atau bersepeda, jogging ya. Tidak perlu cepat, pelan-pelan saja. Mungkin 3 kali seminggu. Berikutnya kita harus melakukan meditasi ya. Meditasi atau yoga selama 10-15 menit dan dilakukan sebanyak 4-5 kali dalam seminggu bisa menenangkan pikiran kita. Melakukan meditasi dapat menurunkan kadar hormon stres, yaitu kortisol, sehingga Anda bisa lebih tenang. Nah, kemudian kita bisa beraktivitas yang menyenangkan, misalnya seperti memasak, berkebun, memelihara tumbuhan dalam rumah, melukis, menggambar, bernyanyi, karaoke ya, tapi di rumah saja ya. Bisa membuat tubuh kita menghasilkan hormon bahagia, yaitu dopamin namanya. Dengan begitu tubuh dan pikiran Anda bisa lebih rileks. Namun pastikan aktivitas yang kita lakukan bersifat positif agar tidak menimbulkan masalah baru tentunya. Yang berikutnya, fokus pada saat ini. Jangan terlalu lama terjebak dalam peristiwa yang telah terjadi ya, terlebih jika kejadian tersebut membuat kita sedih, trauma. Jalani saja hidup saat ini dan jangan mencemaskan apa yang nanti akan terjadi. Menjalani hidup dengan perasaan bahagia dan pikiran yang positif dapat memberikan pengaruh yang baik untuk kehidupan kita di masa depan. Kemudian menerapkan pola hidup sehat ini penting juga. Selalu terapkan pola hidup sehat dengan makan makanan bernutrisi, tidur yang cukup, tidak merokok, tidak mengonsumsi minuman beralkohol, tidak menggunakan obat-obatan terlarang, mabuk dan sebagainya. Jangan biarkan stres berlarut-larut dan bertambah parah hingga menyebabkan gangguan kesehatan. Bila berbagai cara mengatasi stres di atas tidak juga berhasil membawa Anda keluar dari stres, jangan takut untuk berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater seperti yang sudah saya bahas di atas tadi. Kita harus membicarakan keluhan dengan seseorang yang dapat dipercaya, melakukan kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan, kembangkan hobi yang bermanfaat. Hobinya kamu tuh apa? Hobi kalian apa? Hobi Anda tuh apa? Jadi kita jalankan hobi kita, apa yang membuat kita bahagia dan menghindarkan kita dari stres tentunya. Meningkatkan ibadah, mendekatkan diri kepada Tuhan, begitu. Terus menenangkan pikiran dengan relaksasi. Jadi semuanya akan lebih baik. Terus gimana sih cara melampiaskan stres kita itu biar stres tidak terus ada dalam pikiran kita? Cara pelampiasan stres dengan makan terlalu banyak ditambah dengan aktivitas fisik yang kurang membuat lemak di tubuh menumpuk. Siapa yang biasanya stres malah makannya banyak? Saya pernah malam itu. Jangan ditiru. Untuk melampiaskan stres itu biasanya bisa dengan olahraga, menyantap makanan kelezat dan berolahraga sama-sama menghasilkan hormon yang membuat hati kita tuh terasa bahagia.
Jadi olahraga bareng-bareng dengan sahabat kita, jogging bareng, jalan-jalan bareng, begitu. Jadi membuat suasana hati kita tuh jadi bahagia dan nyaman. Yang dibutuhkan itu olahraga, efeknya berbeda-beda ya. Karena hormonnya itu memang beda. Itu kata pakar yang saya baca kemarin di info kesehatan. Setelah berolahraga akan muncul hormon dopamin yang menciptakan perasaan nyaman dan membuat depresi berkurang. Itulah mengapa olahraga menjadi kunci penting dalam menjaga kesehatan jantung dan mengelola stres. Seperti yang disarankan untuk kalangan muda ya, termasuk orang berusia 30-an yang kini makin rentan sakit ya. Olahraga apa saja sih yang kita sukai, terus kita gemari? Coba deh lakukan olahraga yang kalian anggap menyenangkan. Mungkin seperti ada yang suka aerobik, seperti berenang, bersepeda, berlari, hingga zumba mungkin, atau olahraga seperti yoga dan sebagainya. Setiap orang itu kan punya cara mereka masing-masing ya dalam meredakan stres yang sedang mereka alami, namun seringkali beberapa orang justru meredakan stres itu dengan cara yang salah. Hasilnya juga bukannya stres semakin reda, justru tingkat stres mereka pun semakin meningkat. Ini kita juga akan membahas ya, pelampiasan stres yang justru akan membuat kita semakin stres itu apa saja. Biasanya ini yang sudah sebagian saya bahas tadi sebelumnya. Makan makanan tinggi gula dan junk food, makan instan. Memang sangat nikmat ya makan makanan itu. Tapi kita perlu tahu dong, meredakan stres dengan makan makanan tinggi gula dan junk food instan akan membuat kita semakin stres nantinya. Ini dikarenakan efek samping yang dihasilkan dari makanan tersebut akan membuat berat badan kita tuh naik dengan drastis, kita jadi gemuk. Oleh karena itu, pilihlah makanan enak dan sehat untuk kita jadikan sebagai pelampiasan stres, bukan makanan yang sembarangan yang kita makan. Minuman beralkohol juga menjadi salah satu yang digunakan orang-orang untuk meredakan stres. Padahal ini tidak menyelesaikan masalah apapun, justru akan menimbulkan berbagai kesehatan yang terancam, seperti gangguan kesehatan maksudnya ya. Beberapa orang memilih minuman beralkohol untuk meredakan stres, padahal minuman beralkohol tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Justru akan menimbulkan berbagai macam gangguan kesehatan lainnya di masa depan. Bisa jangka panjang, jangka pendek. Kalian akan merasakannya nanti kalau kebiasaan meminum minuman yang keras. Merokok, narkoba, itu juga bukan cara yang tepat ya untuk melampiaskan stres kita. Justru yang ada, merokok dapat mengganggu kesehatan kita, dan narkoba akan menghancurkan masa depan kita. Coba saja deh. Yang lebih parahnya lagi, ini ada orang yang begini, yang suka menempelkan stres dengan bermain judi. Ada kan? Nah, coba deh untuk menghilangkan kebiasaan tersebut. Karena tak jarang sehabis bermain judi kita akan semakin stres. Apalagi jika kita mengalami kekalahan ya, dan menumpuk utang di sana sini, sudah pasti tingkat stres yang kita miliki akan semakin menumpuk. Mikirin stres, mikirin utang, double deh. Nah, berikutnya shopping yang berlebihan ya, shopaholic yang berlebihan. Bagi cewek nih, untuk menghilangkan stres biasanya mereka belanja yang banyak, belanja berlebihan. Belanja yang berlebihan akan membuat kita semakin stres. Hal ini dikarenakan kenapa? Belanja akan menguras isi dompet kita dan membuat cicilan kartu kredit mungkin bagi yang punya akan membengkak tagihannya. Ada juga yang dilampiaskan dengan pergaulan bebas. Ini bukanlah jalan yang tepat. Pikirkan dampaknya di masa depan kita nanti. Jangan karena kebiasaan buruk ini kamu akan kehilangan masa depan yang indah. Pergaulan bebas akan merusak masa depan kita. Kemudian bagi anak muda biasanya melakukan perkelahian dengan orang lain. Hal yang wajar ya jika emosi kita lebih mudah terpancing dikala sedang stres. Tapi kita perlu ingat dong, berkelahi dengan orang lain tidak akan menyelesaikan masalah.
Justru bisa saja permasalahan kita akan semakin panjang karena akan berurusan dengan pihak-pihak berwajib, banyak musuh, kan sengsara jadinya nanti. Dan sampai ya, mulailah sekarang kita perlu memilih ya jalan yang benar untuk mengatasi stres. Jangan tambah masalah yang sudah kita miliki dengan masalah baru. Baiklah sahabat, itulah pembahasan tentang stres dan tanda-tandanya, penyebabnya, serta beberapa tips dalam menangani stres agar tidak kebablasan dan menimbulkan dampak-dampak buruk terhadap kesehatan juga dalam kehidupan kita. Jadi mulai sekarang ayo mulailah mencoba mengelola atau memanajemen stres dengan sebijak mungkin, sebaik mungkin. Pikirkan solusinya dengan kepala dingin, bersabar, dan introspeksi diri dengan baik. Ingatlah bahwa dampak negatif stres itu banyak banget ya bagi kesehatan kita tentunya. Jika kita terus pelihara, kita harus bisa mengolah stres dengan baik agar terhindar dari segala macam dampak buruknya. Oke, semoga bermanfaat ya, dan memotivasi kita agar mencoba mengelola stres baik-baiknya, agar kita mulai bisa lebih rileks, lebih bersabar dalam menghadapi masalah. Pelan-pelan kita kurangi stres kita dan bisa mengatasi masalah-masalah kita dengan baik. Semoga bagi kalian yang sedang mempunyai masalah ataupun cobaan yang mungkin berat ya, bersabarlah. Tuhan akan selalu ada bersama kita. Jadi kita harus bertawakal, bersabar, dan jangan putus asa. Semoga infonya bermanfaat dan tips-tips kali ini membawa kalian untuk meringankan sedikit ya beban kalian, agar bisa perlahan-lahan kita mengurangi stres kita, memanajemen stres kita. Perlahan kita akan menjadi lebih baik. Jagalah kesehatan kita ya. Mudah-mudahan info yang saya berikan untuk kita semuanya menambah wawasan, memotivasi kita, dan memberikan kita sedikitnya pencerahan agar kita bisa lebih bijak lagi dalam mengolah stres dan bersabar dalam menghadapi satu masalah yang kita hadapi saat ini. Mungkin mudah-mudahan semuanya akan lebih baik dan cepat teratasi. Salam hangat, salam sukses, salam sehat selalu untuk kita semuanya. Bye bye, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.